Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di Virtual Learning Session di Virtual Learning Festival. Be ready for 2021, seizing the new normal. Ya, bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Wah, rame nih ya pagi-pagi udah digangguin nih sama kita ya untuk belajar bersama ya, sharing bersama. Sebelumnya, perkenalkan saya Noviani Widyasari yang akan memandu sesi webinar hari ini. Yang topiknya untuk pagi ini adalah Cognitive Biases that Project Manager Needs to Watch For. Bersama dengan Bapak Awaludin Zakaria, PMP, PMI, RMP. Ya, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sembari saya coba share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak sekalian. Dan semoga semuanya juga sehat. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Dan saya lebih suka disebut facilitator karena kita punya banyak hal, pengalaman, knowledge yang bisa saling bagikan, bisa direferensikan ke sesama yang saya pikir itu membantu kita ya untuk bisa memahami lebih baik mengenai bagaimana sebaiknya dari waktu ke waktu kita mengelola project. Tema utama kita adalah bias kognitif, dan ini muncul tidak hanya dalam konteks project management, tapi ini di keseharian kita, di interaksi kita baik dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan tim di kantor, dan juga dengan tim kita di project, dan juga dengan para stakeholders, terutama kalau kita bicara soal project management. Jadi cognitive bias adalah fenomena normal yang boleh disebut sebagai hal yang natural. Hal yang natural. Mungkin sedikit cerita, nanti akan nyambung dengan apa yang akan kita bahas sama-sama mengenai cognitive bias. Jadi ada salah satu profesor di Stanford, Profesor Robert Burgelman kalau nggak salah, suatu ketika menulis materinya di depan kelas, tiba-tiba penanya jatuh. Terus dia harus mengambil penanya sambil dia mungkin boleh dibilang mengumpat, aku benci gravitasi, karena dia harus membungkuk dan mengambil penanya. Setelah diambil penanya, dia lanjutkan menulis apa yang dia inginkan ditulis, tapi terus sesaat kemudian dia balik menghadap mahasiswanya, terus dia bilang, tapi kalian tahu nggak, gravitasi itu nggak peduli deh, gravitasi akan terus menarik semua hal itu ke bawah, dan kayaknya sih aku nggak akan berani, nggak akan punya nyali untuk melawannya. Sebaiknya aku ngikut saja. Kisah ini ada di dalam bukunya Profesor Clayton, buku Innovator's Dilemma. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah membaca buku yang menjelaskan kenapa pemimpin pasar teknologi itu jatuh karena menyepelekan, karena tidak peduli dengan sinyal-sinyal yang
diberikan oleh para perusahaan entrance, mereka yang ada di bawah. Perusahaan-perusahaan established firm yang selalu melihat ke atas, tidak mau melihat ke bawah. Dan salah satu moral story-nya adalah karena mereka tidak mencoba untuk mengharmonisasikan dirinya dengan alam. Mereka memilih untuk melawan hukum-hukum alam secara fisikal ya yang kita tahu, lalu hukum-hukum alam juga yang berkaitan dengan society, dan juga hukum-hukum alam yang berkenaan dengan psychological, hal-hal yang berkenaan dengan psikologis. Jadi saya pikir ini salah satu tantangan bagi kita, bagaimana bisa membuat kehidupan kita jadi lebih produktif. Oke, itu kayaknya pendahuluan. Lalu kita coba masuk ke dalam konteks yang lebih kecil, project management. Hal-hal psychological itu juga terjadi pada project. Saya mengquote apa yang disampaikan oleh Dr. Mike Clayton, pmonlinecourse.com. Beliau sampaikan, kalau ada satu hal yang sangat diimpikan oleh seorang project manager, saya yakin kata Dr. Mike Clayton itu adalah control atau kendali, karena itu yang paling kita inginkan. Kalau kita sebagai project manager, kita pengen mengendalikan semuanya. Mungkin saya mohon 1 atau 2 kawan bisa berbagi mengenai itu. Dan andaikan beliau melanjutkan, project itu bukan tentang manusia. Jadi I wish project is not about managing people. Terus beliau sampaikan, ya tetaplah bermimpi, karena project itu ya is all about managing people. Pun ada kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan procurement, pengadaan barang, tapi tetap saja stakeholders, project sponsor, tim kita sendiri juga itu adalah people. Dan people secara nature ya punya nature-nya masing-masing. Bagi saya pribadi itu challenging banget, bertemu dengan orang-orang yang baru setiap waktu, pada project-project yang berbeda, mengetahui dan belajar banyak mengenai karakter, traits dan downside dari setiap orang, lalu mencoba untuk mencari trade-offs. Salah satu kunci juga barangkali di project management professional exam, nanti mungkin itu banyak akan bisa didapatkan di preparation exam. Sesuatu yang sangat ekstrim itu pasti jawaban yang salah. Sesuatu yang ekstrim pada pada pilihan-pilihan di soal-soal exam PMP itu pasti adalah yang salah, karena tidak pernah akan terjadi sesuatu yang ekstrim kalau kita bicara soal project management, karena semuanya akan temanya itu managing, dan salah satu hal yang ada dalam konteks managing itu ya trade-offs. Nah, terus yang kedua, stakeholders count. Kepada mereka lah kita mempertanggungjawabkan output atau outcome dari yang kita lakukan di sepanjang waktu dengan sejumlah sumber daya yang diamanatkan ke kita itu sebagai project manager. Jadi kalau ngelihat, misalkan kalau ngelingi, kalau bahasa Jawanya itu, kalau mengingat tim kita atau stakeholders yang kok seperti itu, tapi pada akhirnya yang membuat kita sebagai project manager untuk terus maju dan mencoba mencari solusi yang terbaik itu ya karena nanti kepada stakeholders lah kita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Jadi closing, whether apakah lalu skopnya sesuai atau skopnya tidak sesuai sehingga lalu diputuskan dengan beberapa konsiderasi bahwa proyek ini harus diselesaikan, intinya harus di closing. Para pihak menerima dengan baik state terakhir, keadaan terakhir dari
output project. Nah, yang ketiga adalah scale and complexity dari resiko. Nah, ini konteksnya lebih kecil lagi. Tadi kayak konteksnya universe, terus kita coba rampingkan di project, terus kita coba rampingkan lagi, kita bicara soal resiko. Karena resiko itu sesuatu yang nggak bisa dipegang, tapi rasanya itu ada di mana-mana begitu. Jadi bukan kayak seperti let's say procurement. Jadi kita tahu bahwa kita harus mengadakan sekian item dengan spesifikasi tertentu, kita bisa tahu, tapi resiko tuh ada di hampir kayak ada di semua proses grup dan di setiap knowledge areas gitu. Jadi yang ngomongin schedule ya ada resiko, ngomongin quality juga ada resiko, ngomongin stakeholders apalagi. Itu yang menarik karena kita tidak akan pernah bisa mengendalikan resiko. Jadi kita tidak akan pernah secara completely mengendalikan semua driver, semua pendorong dan semua variabel yang mengkontribusi resiko-resiko yang nantinya muncul dalam project. Nah, berikutnya juga adalah salah satu yang PM harus atau ideanya lakukan dalam konteks resiko adalah mencari tahu seperti apa selera risiko dari stakeholders kita. Jadi ada selera risiko organisasi, tapi juga ada yang namanya pagu atau threshold yang organisasi ini tetapkan untuk proyeknya. Ini bisa saja sama, bisa saja berbeda. Dalam konteks corporate risk management ini biasanya berbeda, tapi di beberapa literatur saya membaca untuk konteks project ini ya disamain aja. Jadi ya untuk mempermudah PM dalam mengelola stakeholders saya sebenarnya pengennya itu mampunya menanggung risiko itu kayak mana toh. Nah, itu yang penting untuk dielaborasi sehingga PM dalam posisi menjadi fasilitator, menjadi coach ya, fasilitator untuk mereka sendiri stakeholders itu menyampaikan bahwa resikonya seperti itu, saya kok kayaknya nggak mampu, tapi kalau nanti resikonya seperti ini kayaknya saya masih bisa. Itu yang terus harus digali karena sepanjang waktu atau lifespan-nya project itu yang harus terus di exercise oleh project manager. Nah, stakeholder sendiri itu juga punya biasnya, kita juga punya, dan itu menarik. Ini pengantar dulu sebelum kita masuk ke 8 jenis bias kognitif. Yang pertama adalah skala dari pekerjaan, skala dari project, absolute size investmentnya. Jadi ini project ini tuh seperti apa makhluknya. Jadi apakah ini hewan berkaki 4, tapi itu pun kan bisa saja gajah, bisa saja buaya. Jadi itu harus terus di exercise. Kita pengen tahu seberapa besar taruhan yang ada di project ini. Kemudian sumber daya yang terlibat, baik SDM maupun yang non SDM. Kemudian durasi projectnya dan impactnya. Yang kedua adalah level of threat-nya. Kalau bicara mengenai threat, kita bicara mengenai resiko negatif, karena dalam project management itu ada juga resiko positif, namanya opportunity itu atau peluang-peluang. Tapi dalam diskusi kita masuk ke resiko negatif yang kata lainnya adalah threat. Jadi kita harus tahu ongkos dari resiko, ongkos administrasinya sampai separah ongkos reputasi yang bisa saja terdampak kalau proyek ini itu apa istilahnya, pergi ke selatan, bahasa Inggrisnya itu apa, going south, ambiar. Itu sampai segitunya resiko terkait reputasi.
signifikansinya juga harus diukur, kemudian implikasinya kalau itu delay atau bahkan gagal itu seperti apa. Ini aspek-aspek yang jadi materi diskusi ketika fasilitasi. Makanya nanti itu jadi kayak keseharian project manager gitu ya. Jadi karena tidak mungkin dalam 1 atau 2 kali waktu kita bertanya sekian banyak hal, itu jelas tidak memungkinkan, dan pastinya juga burden buat stakeholders kalau harus menjawab atau diskusi sebanyak ini. Kemudian yang ketiga adalah ketidakjelasan dari output yang dipengaruhi oleh beberapa hal yang saya sampaikan di slide. Itu pengalaman dari tim kita terkait dengan domain untuk mana project itu laksanakan. Kemudian yang kedua adalah general business environment, lingkungan bisnis yang mempengaruhi kegiatan project kita. Kalau Bapak Ibu juga saya rasa sudah pirso, ada singkatan PESTEL atau TCOP itu. Jadi itu untuk mempermudah project manager itu kerangka supaya project manager mudah untuk mengidentifikasi resiko. PESTEL itu politik, E-nya ekonomi, S-nya sosial, terus T-nya teknologi, E-nya ekonomi, sama E-nya environment, L-nya saya lupa. Itu dalam bahasa Inggris soalnya. Itu hanya untuk mempermudah project managers untuk mengidentifikasi sebenarnya resiko apa saja yang mungkin akan, resiko negatif ya, yang mungkin akan mengganggu project kita. Kemudian yang terakhir adalah novelty. Novelty itu keterbaruan. Sebuah project yang didasarkan pada teknologi existing yang sudah common, sudah mature, sudah matang, itu saya rasa juga tantangannya berbeda ketika kita membuat sesuatu berdasarkan teknologi yang belum begitu dikenal, atau bahkan sesuatu yang benar-benar baru. Nah, itu juga pasti punya tantangan berbeda, menghadirkan tantangan yang berbeda untuk gak cuman project manager tapi juga untuk semuanya. Nah, keempat, kebiasaan lingkungan yang kita biasa, atau lingkungan yang stakeholders itu biasa hadapi. Ini terkait dengan level optimismenya mereka, terus resiliensinya mereka. Resiliensi itu daya tahan, mungkin bahasa Jawanya level getihnya stakeholders itu seperti apa. Jadi itu juga perlu dielaborasi, itu perlu diketahui baik, dan yang paling enak kan di focus group discussion. Kemudian governance, tata kelola yang mereka punya di organisasi itu seperti apa, jenjang komandonya, atau kalau ada sebuah isu itu apakah ada jenjang DOA itu, delegation of authority-nya itu seperti apa. Itu yang akan membuat PM jadi akan tambah punya data, wah seberapa cepat atau lambat kalau ada sebuah isu itu bisa resolve, bisa selesai. Yang berikutnya adalah culture sesuatu yang saya pribadi rasakan ya di e-kampus, di perusahaan yang saya kelola. Sesuatu yang benar-benar penting dan bisa dibaca. Jadi sayangnya itu tidak terlihat, bisa dirasain, dan sekali salah nge-set culture itu kayaknya tidak akan pernah bisa diubah, kecuali kalau organisasinya bubar terus kita bikin lagi. Itu yang somehow anyhow kita project managers itu perlu untuk tahu, untuk dapatkan feel-nya, organisasi itu kayak begini toh kulturnya gitu.
Nah ini variablesnya. Kalau tadi kan driversnya, sekarang ini variablesnya lebih rigid lagi. Jadi investasi pada proses. Kita bicara soal jumlah orang yang terlibat, lalu diversity-nya dalam konteks pengetahuan dan juga seniority-nya, dan lalu budget yang di reserve. Kita bicara baik manajemen maupun kontingensi reserve untuk risk. Kemudian derajat formalitas dari project, jumlah dokumen yang harus diproduce oleh project manager dan tim-timnya, kedalamannya seperti apa, harus diketahui lebih cepat lebih baik. Ya itu sesuatu yang juga sangat common. Lebih cepat diketahui sebuah resiko itu akan lebih antisipatif lah ya, project manager, supaya deviasi projectnya nggak terlalu, atau kalau bisa selalu on track. Saya pernah punya sebuah project yang mewajibkan membuat dokumentasi itu harian. Jadi saya punya project 8 bulan. Setiap hari untuk setiap anggota tim, saya punya waktu itu 10 anggota tim yang dia harus dicatat. Hari ini itu ngapain saja, dan lalu activity ini tuh berkaitan pada WBS yang mana, pada akun modul yang mana. Setiap hari sepanjang 8 bulan itu harus dicatat. Jadi ya, laporannya sangat rigid karena itu melibatkan sumber dana dari APBN. Nah, itu yang harus kita sedikit banyak harus tahu. Kemudian penggunaan metodologi, saya kebetulan berkecimpung di IT, project management. Jadi dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya soal oil and gas atau telco things tentang project management, hands up karena tidak tahu banyak. Salah satu hal yang penting juga bagi project manager adalah business acumen itu. Jadi kita memang tahu banyak mengenai industri yang jadi temanya project. Itu yang saya kira bukan wajib ya, tapi sangat disarankan. Kita tahu betul memang mengenai produk atau services yang jadi inti dari project yang sedang digarap. Termasuk metodologi, berarti kita memutuskan menggunakan iteratif. Let's say karena kita tahu kita punya major produk, tapi ada juga yang pakai pendekatan Scrum, karena requirement-nya belum cepat banget, apalagi tidak ada basis produk yang bisa dipakai, yaitu sah saja. Semoga ada waktu lain untuk membahas mengenai itu juga. Tapi intinya ada hal-hal tertentu dalam project yang tidak bisa diganggu lah, carve on stone istilahnya, atau enggak. Jadi waktu itu sesuatu yang susah untuk diubah. Mau pakai pendekatan iteratif, waterfall atau Scrum dengan dinamika scope yang seperti itu, waktu sesuatu yang nggak bisa diubah. Again, kalau memang lalu harus diundurkan, itu sesuatu yang lain. Nanti tergantung dari seberapa kita bisa eskalasikan isu ini sehingga ada kompromi mengenai waktu dan biaya. Kemudian yang berikutnya adalah level of details. Detail dari perencanaan resiko, frekuensi monitoring, frekuensi review, atau bahkan frekuensi audit yang biasanya dilakukan oleh organisasi tersebut. Kita masuk yang pertama mengenai confirmation bias. Jadi ada 8 bias konfirmasi. Beberapa literatur menyatakan 5, tapi saya pikir ini sesuatu additional ya, yang sebelum PM menjadi facilitator, PM juga harus tahu bahwa dia sendiri juga bisa terjebak dalam bias yang sama. Caranya gimana biar nggak terjebak, ya nanti kita coba bahas ya satu-satu sambil diskusi. Kalau ada masukan mungkin raise hand saja, atau mungkin
ngetik di chat room, semoga terus bisa kita elaborasi. Kecenderungan untuk mencari bukti-bukti atau data-data yang mendukung keyakinan kita itu judulnya atau definisinya dari confirmation bias. Dan yang jadi pertanyaan, kok jadi dia udah sampai di ujung, padahal secara misalkan akademik harusnya ada proses-proses yang mendahului itu sampai pada sebuah kesimpulan bahwa oh ternyata pilihan itulah yang paling baik untuk konteks kita. Tapi somehow either project manajernya atau either stakeholdersnya sudah punya kecenderungan, sudah punya kerentek pada sesuatu yang dia yakini. Kita cenderung untuk mencari bukti-bukti untuk mendukung itu. Kalau udah suka pada sesuatu, pada level yang sangat suka, kita bahkan mengabaikan hal-hal yang menolak itu atau mengabaikan itu. Dan itu cukup berbahaya bagi project manager karena saya rasa boleh untuk meyakini segala hal itu selalu situasional. Sebuah pendekatan tertentu cocok untuk sebuah situasi tertentu, bisa jadi pada case yang berbeda pendekatannya juga harusnya berbeda. Itu sudah bicara soal aksi, ya kan? Aksi itu didorong oleh belief. Jadi kita punya preferensi tertentu yang lalu mewujudkan aksi-aksi itu. Nah, preferensi itu didorong oleh referensi-referensi. Referensi itu bisa film, bisa buku, bisa teman ngobrol, bisa lingkungan, apapun. Sesuatu yang menambah referensi ke diri kita yang lalu membuat kita punya belief system itu yang lalu mewujud pada perilaku, pada aksi. Nah, ini yang harus diindahkan lah oleh project manager. Dan ada satu film yang pas untuk ditonton mengenai ini, World War Z. Jadi Brad Pitt ya kalau nggak salah, film 2016 ya, saya lupa tahunnya, tapi The Ten Man Rule. The Ten Man Rule adalah ada satu orang yang memang disengaja dibentuk oleh organisasi untuk menjadi pembantah atau pengingkar. Jadi ketika semuanya sepakat pada satu hal, orang ini didesain untuk membantah semuanya. Tujuannya supaya semua orang bisa berpikir lebih objektif untuk sebuah kecenderungan. Nah, pada project management saya pikir juga kurang lebih sama. Jadi dampaknya karena Scrum cocok untuk konteks tim tertentu, which is very major kind of teams. Waterfall lebih cocok untuk sesuatu yang memang sudah sangat established secara baseline produk. Iteratif mungkin in between. Nah, itu sih yang mungkin perlu diwaspadai, dan ini mungkin butuh iterasi ya. Saya nggak tahu apakah bisa langsung sekali diskusi terus kita tahu bahwa itulah yang memang jadi solusi yang terbaik, atau jangan-jangan kita butuh iterasi berikutnya, bertemu dengan stakeholders dengan menggunakan sudut pandang yang sedikit berbeda untuk mendapati apakah solusi ini atau data ini memang valid untuk konteks itu. Yang kedua adalah bias informasi. Makin banyak informasi, kita merasa ya, makin banyak informasi rasanya kok lebih mantap ya. Jadi makin banyak informasi malah lebih mantap. Well, kadang makin banyak informasi malah bikin kita nggak bergerak, mager, karena takut untuk beraksi, takut untuk bergerak. Nah, bisa saja lalu tidak semua informasi itu selalu bernilai. Itu yang mungkin juga jadi salah satu hal yang penting. Jadi sarannya adalah kita harus selalu aware konteks. Kita
diskusi seperti ini sebenarnya konteksnya pada apa, sehingga lalu mencari data-data dukung yang hanya cukup untuk memenuhi konteks itu saja, tidak lalu gerambiang, tidak lalu kesana kemari yang tidak relate banget dengan konteks yang sedang kita exercise itu. Ya, dari sini barangkali kalau ada pertanyaan, saya kira kita silakan gini Mbak Widya ya. Nanti saya siap diinterrupt at any time, jadi monggo saja. Monggo kalau ada pertanyaan. Saya pikir di kolom chatnya sih belum ada pertanyaan. Coba bisa ditanyakan langsung kepada Pak Awal atau nanti bisa disampaikan di chatnya. Saya bantu sampaikan kepada Pak Awal. Ya, mungkin saya menjawab yang dari Pak Andi Taufan menyampaikan apakah confirmation bias dipengaruhi oleh karakter dari PM. Exactly. Jangan-jangan kita datang itu sudah dengan sebuah kecenderungan. Jadi kita datang menghadiri sebuah meeting dengan stakeholders karena kan kita kan suka berasumsi ya. Ini dalam hal apapun, tidak dalam konteks kita sebagai project manager. Pikiran kita tuh selalu berpikir banyak sekali hal, terutama mengembangkan asumsi-asumsi. Jadi saran saya adalah jangan overexcited, excited terhadap ketemu dengan orang-orang, dengan stakeholders. Ya wajib, karena buat saya pribadi itu yang menyenangkan dari sebuah project, ketemu dengan orang-orang, bertukar diskusi, bertukar kata-kata untuk sesuatu yang sama-sama kita inginkan sama-sama. Tapi jangan over excited, jangan membawa sebuah asumsi yang lalu Anda lupa untuk mengkonfirmasinya. Nah, saya pikir itu sih. Nanti chat juga bisa jadi ada Pak Sahani juga di sini. Jadi remember, kita di sana sebagai facilitator, dan facilitator itu sebaiknya juga dalam posisi yang sebisanya netral. Alright, kalau ketemu misalkan dengan positive risk, itu nanti dicatat saja. Tapi kita kan sekarang dalam konteks mau memfasilitasi stakeholders untuk mengetahui apa ekspektasinya sama responsnya atas hal-hal, sehingga kita mungkin tulis saja asumsi-asumsi itu. Kalau dalam risk management, teknik yang cukup menurut saya ya, yang cukup oke untuk identifying risk itu premortem itu. Jadi semuanya kita ajak, Bapak Ibu, kita bayangkan kalau project Bapak itu hancur, maksudnya gagal gitu, tim Anda nggak happy, tim saya juga nggak happy, budget kita bengkak, lalu semua orang jadi nggak happy. Kira-kira apa ya yang menyebabkan itu terjadi, atau kira-kira apa yang bisa menyebabkan itu terjadi? Jadi apa karena Bapak Ibu yang malu-malu untuk ngendiko, saya sebenarnya mintanya tuh yang itu Mas Awal, cuman kok saya rasanya nggak enak mau ngomong misalkan. Nah itu satu. Terus yang kedua, saya tuh sebenarnya nggak punya toleransi yang cukup gede kalau project ini tuh bener-bener gagal, cuman ya tim saya cuma seperti ini Mas Awal misalkan. Saya pikir enak kalau itu dibawa pada ujung yang tidak manis, jadi semua orang langsung bisa memunculkan sesuatu yang saya pikir jujur, dan itu saya rasa pas. Jadi data yang bukan sampah, jadi data yang baik untuk PM supaya itu terus dielaborasi. Again, PM as facilitator, sebagaimana idealnya seorang facilitator netral lah. Kalau Anda sadar Anda nggak netral, berarti saatnya untuk meng-hire external facilitator, salah satu SME yang kita percaya atau kita kenal, untuk kita hadirkan di tengah-tengah stakeholders supaya bisa lebih objektif. Izin saya lanjutkan. Nah ini soft serving bias, ini menarik karena
Saya belum pernah mendapati ini ke diri saya. Saya malah ada di spektrum yang kadang malah inferior. Jadi saya kok kayaknya sih masih belum maksimal gitu. Jadi ini ada di spektrum yang di satunya. Jadi saya itu selalu keren. Dan kalau ada yang nggak keren itu berarti itu orang lain yang menyebabkan itu, bukan saya. Jadi di narasinya itu adalah hal yang normal ketika kita melihat bahwa kita dan tim kita itu memang sudah bekerja semaksimal mungkin. Lawang kita tuh ya ada di dalamnya, kita ada di dalam struktur, sehingga menjadi challenging untuk melihatnya secara objektif. Kecuali kalau Anda keluar dari struktur, Anda keluar dari circle. Nah, lalu kemudian ada sesuatu yang nggak oke, lalu Anda menyalahkan tim lain, gitu ya. Saya rasa ini hadir dari insecurity, somehow insecurity dari project management. Insecurity dari project manager, itu dari diri kita. Dan saya rasa itu fenomena yang mengkhawatirkan ya, karena dulu itu tidak terjadi. Maksud saya begini. Seberapa sering kita mendapati di kantor atau di organisasi yang kita bekerja di sana itu orang-orang, bahkan termasuk diri kita, kemana-mana tuh bawa baju zirah. Jadi kita nggak pengen citra kita itu terlihat jelek. Kita pengen diri kita terlihat sangat keren setiap saat. Jadi jangankan topeng, baju zirah aja akan dipakai terus begitu kalau di kantor. Kita tidak suka kalau ada orang lain melihat kelemahan kita, bahkan secuil. Kita pengen selalu tampil keren setiap saat. Kita pengen tampil sempurna setiap waktu. Ya, dan ini mengenai lingkungan, which is bisa jadi itu akan terjadi pada entah diri Anda atau stakeholders Anda. Kalau itu terjadi pada stakeholders, yang pertama itu berita baik karena bukan kita yang seperti itu. Kemudian way out-nya sih memang ya kita harus bertemu dengan lebih banyak orang, lebih banyak stakeholders, karena ini kan kalau bicara soal definisi stakeholders kan luas ya. Siapapun yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh project itu kan bisa banyak orang. Dan memang kan dalam kalau Bapak Ibu sedang dalam proses persiapan exam itu kan ada yang namanya salient model itu. Jadi memang ada irisan sempurna dari typical stakeholders yang harus kita engage. Dan ada teknik-teknik tertentu kalau kita mendapati tipe-tipe stakeholders yang tidak sempurna atau justru yang malah berbahaya. Saya pikir itu sih yang harus terus diperhalus. FGD demi FGD atau meeting kecil demi meeting kecil untuk bisa ngoncekin, untuk bisa nge-crack baju zirah. Kalau kita melihat bahwa kok orang ini kok pengennya tampil selalu sempurna ya, mesti padahal kan ini bukan tentang gaya-gayaan, ini kan tentang mengidentifikasi resiko sekecil apapun, negative risk ya, sekali lagi, yang bisa berdampak buruk pada project. Next, over optimism bias. saya tuliskan tidak ada penjelasan, just it. Dan ini saya pernah mengalami. Nyepelek, apa bahasa Indonesia nyepelek gitu, menyepelekan. Bisa jadi karena jam terbang kita sebagai project manager sudah cukup tinggi, terus kita ngelihat paling cuman gini aja kok, terus nggak usah bikin yang aneh-aneh, insya Allah sih pakai schedule yang seperti ini saja cukup. Ini kurang lebih sama kayak menjawab pertanyaan ketika kita baru belajar bahasa Inggris lalu mencoba menjawabnya dengan feeling. Kira-kira nanti isian yang harus diisi mungkin yang ini, kayaknya rasanya kok enak di hati, padahal secara grammar itu salah gitu. Saya rasa
ini jebakan Batman dan saya pribadi sudah pernah ada di dalamnya juga. Saya lupa ada satu quote yang saya juga ingat dari salah satu presiden Amerika Serikat, saya lupa namanya, mohon maaf. Dia sampaikan bahwa kami itu selalu membuat perencanaan begitu untuk setiap perang yang akan kami hadapi. Pun fakta pedihnya adalah tidak ada satupun dari rencana yang kita telah buat itu lalu di medan perang itu benar-benar bekerja, sehingga lalu ada improvisasi, ada perbaikan dari rencana itu ketika itu benar-benar dieksekusi. Tapi kami pun mendapati itu tetap tidak akan pernah meninggalkan perencanaan karena itu sesuatu yang penting. Saya rasa tetap harus bikin rencana, karena project itu sesuatu yang insya Allah cetol, yang insya Allah tuh constraint, ada waktu, ada budget, ada given resources dari manajemen. Itu sesuatu yang cetol. Jadi ini bukan tentang sebuah activity, sebuah tema pekerjaan yang Anda tidak bisa tahu constraint-nya seperti apa. Project itu selalu penuh dengan constraint, sehingga itu butuh rencana. Saya kapan-kapan mungkin bisa akan cerita mengenai ini soal corporate, agnostic marketing sama desperate marketing. Percayalah ada dua istilah itu, agnostic marketing, jadi marketing yang tidak percaya dengan segala hal yang dipercaya oleh konsep-konsep pemasaran secara umum, dan bahkan ada yang namanya desperate marketing. Ini dua istilah ini muncul dari entrance company yang memang tidak tahu pasarnya, produk yang mereka berusaha buat itu di mana. Ini bukan tentang itu, karena ini project dan saya pikir concernnya sudah bisa kita lihat begitu ya. Dan kita coba untuk bikin trade off terbaik, balancing semua competing constraint itu jadi sesuatu yang akhirnya diappreciate oleh stakeholders. Status quo bias, saya kira ini sama kurang lebih menurut saya penyebabnya dengan confirmation bias. Intinya sih karena kekurangan referensi. Jadi kalau kita mau mengubah perilaku, kita harus memastikan bahwa belief sistemnya berubah, dan satu-satunya jalan mengubah belief system adalah menambah referensi. Jadi itu yang penting. Nah, kalau status quo-nya itu terjadi pada diri Anda, nah mungkin saya harus tanya ke teman-teman, Juk itu gimana biasanya? Karena itu juga terjadi pada kita. Ini kita bicara status quo bias itu terjadi pada stakeholders. Kita bicara mengenai teknologi seperti apa yang expected dari stakeholders, pasti akan nggak nyaman kalau kita bicara ideally speaking harusnya teknologinya seperti yang ini, karena yang desktop ya dengan segala hormat itu nggak bisa dipertahankan. Ada lembah change yang Bapak Ibu saya yakin juga sudah pirsa. Orang itu hesitate untuk berubah karena memang ada obstacles ya, ada halangan-halangan di sana yang jadi kita harus memberikan data demi data bahwa Pak, Bu, kalau sudah nanti migrasi ke sistem yang teknologinya lebih baik, nanti ini loh kemudahan-kemudahan yang bisa dapatkan, lalu nanti pada prosesnya kita akan dampinginya itu seperti ini loh. Jadi Bapak Ibu tuh nggak sendirian, kami akan dampingi, and so on. Bandwagon effect, latah ya, atau saya cuma kepikiran kata latah, tapi ini mungkin sesuatu yang sedikit berbeda. Tapi bolehlah nanti saya dikoreksi. Bersepakat pada sesuatu, pada sebuah solusi yang kita tahu bahwa itu tuh salah, tapi kok kayaknya banyak orang pakai itu dan cocok ya. Kita tahu bahwa itu tuh salah, tapi kebanyakan orang memakai itu. Dan kita merasa bahwa kalau banyak orang pakai itu, berarti itu pastilah atau haruslah sesuatu yang widely acceptable, yang diterima oleh kebanyakan. Kita kan suka datang pada warung yang lebih banyak pengunjungnya ketimbang yang sepi. Misalkan, cirinya
dirinya biasanya yang terjebak pada efek seperti ini itu kawan-kawan yang nggak mau berkonflik, kawan-kawan yang ini dalam konteks project ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwasanya meninggalkan debat adalah sesuatu yang kontribusi pada pundi-pundi pahala kita kalau dalam keyakinan Muslim itu satu hal, tapi kita coba untuk bikin konteksnya lebih jelas dalam project. Jadi kita nggak pengen konflik sama kawan kita nggak pengen bikin sesuatu yang boleh dibilang gesekan dengan kawan-kawan kita. Kita mending ikut aja. Kalau ada sesuatu yang kita rasa harusnya nggak seperti itu, kita takut nanti kita di challenge lagi sama tim kita. Coba yuk tunjukkan kalau bukan yang ini yang baik. Karena kok nggak banyak juga yang pakai solusi yang kita yakin itu. Jadi sama-sama mungkin insecurity ya. Jadi sama-sama juga barangkali kita nggak pengen ribut, itu yang membuat dugaannya begitu kita kena bias yang seperti ini. Toh aku cuman staff, pendapatku nggak berarti misalkan, atau toh ini bukan proyekku, bukan danaku, bukan uangku, ngikut beliau kayaknya sih nggak apa-apa deh. Padahal bisa jadi Anda tahu ada sesuatu yang bisa meningkatkan kemungkinan suksesnya proyek yang sedang Anda ikuti itu. Abilene Paradox. Dalam literatur, Abilene adalah nama sebuah kota atau distrik ya di Massachusetts atau mana. Tapi intinya ini bentuk yang lebih parah dari bandwagon effect. Ini bentuk yang lebih parah. Konfirmasi atas sesuatu yang berujung pada kenyataan bahwa Anda sendiri dan tim Anda itu sebenarnya tidak menginginkan itu sedari pertama. Jadi ceritanya begini, ada seorang ayah menyampaikan ke istrinya, besok pas liburan kita ke Abilene yuk, gitu ya. Terus sang istri karena tidak enak menolak keinginan atau ajakan dari suaminya, terus menyampaikan, ayo pak, gak apa-apa yuk kita berangkat. Lalu sang ibu dan sang ayah nanya ke dua anaknya, terus dua anaknya karena tidak enak dan ingin membahagiakan kedua orang tuanya menjawab, ayo mak, gak apa-apa kita main aja ke sana, gitu ya. Setelah sampai di Abilene, semuanya nggak happy karena anak ini sebenarnya tidak pengen pergi ke sana, mamanya juga. Dan yang mengejutkan ternyata sang ayah ketika menyampaikan permintaan atau pertanyaan mengenai ajakan liburan juga sebenarnya dia bilang itu tuh jadi formalitas karena saya sendiri juga nggak pengen pergi ke Abilene. Jadi repot, kayak ada apa ya, ada awan formalitas yang sangat dense gitu, yang sangat gelap begitu, yang kok ya kabeh serba formal itu, kenapa nggak bahasa Indonesianya blokoan gitu, apa adanya, terang-terangan. Jadi saya pikir ini mengenai kultur yang PM wajib untuk bangun di timnya, kultur yang lebih friendly lah, kultur yang lebih open, kultur yang membuat setiap orang itu merasa aman dan nyaman ketika harus menyampaikan apapun yang ingin dia sampaikan for the sake of the project. Ini yang terakhir, mohon maaf tadi atas kesalahan teknis. Belajar tentang kegagalan seseorang saya pikir itu lebih make sense ketimbang belajar dari kisah suksesnya, karena kita pribadi dan project kita itu punya variabel yang nggak selalu sama dengan yang dimiliki oleh orang-orang. Satu hal. Yang kedua, faktor gagal itu saya pikir lebih generik karena itu sudah terbukti gagal, dan buat saya pribadi ya itulah jelas lebih masuk akal karena itu jelas membuat apapun yang dikenai oleh faktor itu terus akhirnya gagal. Karena kalau ngomongin sukses bisa jadi karena banyak hal yang kita nggak punya atributnya.
Jadi karena seseorang punya modal yang sudah kadung sangat berlimpah atau punya tim yang sudah kadung sangat keren. Tapi kalau kita bicara soal buruknya komunikasi antar tim, mudahnya PM untuk gold plating misalkan, nambah dikit demi dikit project tanpa konsultasi dengan CCB, terus akhirnya membuat projectnya bengkak misalkan, atau identifikasian resiko yang kita buat yang tidak komprehensif, atau kita bicara pada orang yang salah ketika ngomongin soal mengidentifikasi ruang lingkup atau metodologi yang kita pakai salah. Itu saya pikir penting ya. Lalu melihat project lesson learn itu, apa catatan hikmah yang bisa hikmah atas sebuah project. Barangkali mungkin tidak semua organisasi punya mekanisme secara formal untuk mengkoleksi itu. Saya pikir tetap penting untuk berbicara dengan PM sebelumnya atau pada gatekeeper sebelumnya tentang project-project yang lampau itu seperti apa, obstacles yang sering terjadi itu seperti apa, sehingga kita bisa antisipasi, tidak lalu berpikiran bahwa hal yang sebaliknya. Jadi sama kayak bilang bahwa kayaknya hampir semua founder world startup untuk IT company itu nggak pernah lulus kuliah. Jadi semuanya DO. Jadi mending biar aku sukses aku tak menDO-kan diriku aja. Ya aku nggak mau belajar rajin. Nah itu survivorship bias. Jadi itu nggak pas. Itu barangkali 8 hal bias. Kalau ada hal-hal lain bias yang Bapak Ibu pirsa dan tidak ada dalam daftar, will be awesome kalau itu bisa di-share. Mengulang kembali quote-nya Dr. Mike Clayton, we wish we had control over everything. We wish, berarti bermimpilah, karena kita tidak akan pernah punya kontrol penuh. Nah, yang kita inginkan sebenarnya adalah kedamaian. Jadi dalam side note, di slide nomor 4 atau 5 nanti Bapak Ibu bisa pirsani ketika slide nanti dibagikan, karena saya mengquote ada satu puisi yang cukup pas, karena kita melihat sesuatu, kalau kita melihat dari kacamata joy, kalau kita melihat dari kacamata anger, kalau kita melihat dari kacamata optimism, ini akan berbeda. Tapi kalau kita melihat dari kacamata plain, ya sudah, data itu ya data, atau fakta itu ya fakta, tidak lalu membuat kita terus condong pada sesuatu. Ini kan journey ya, hidup kita sendiri kan juga journey. Saya pikir yang penting adalah improvement, tapi yang penting adalah api semangat untuk ketemu sama orang-orang, untuk bicara dengan orang-orang yang terlibat dalam project itu harus selalu menyala. Jadi apapun yang terjadi, karena itulah yang menyenangkan buat saya pribadi, dan itu alasan kenapa terus ya, dan itu nggak ada hubungannya dengan traits as a person. Karena saya introvert, karena saya itu impulsif itu bahasa Jawanya gerusah-gerusuh, beraksi dulu baru mikir. Nah itu impulsif. Jadi kacau, dan fluktuasi emosi itu ya masih naik turun. Itu yang membuat terus kalau bicara mengenai pantaskah personality itu seperti itu masuk ke dalam sebuah project, ternyata itu bisa dipelajari. Jadi yang pertama yang wajib dilakukan adalah ya tadi itu, nyaman untuk bicara mengenai kelemahan kita, bahwa saya itu impulsif ya Pak, kadang-kadang ya sok gerusa-gerusu, terus saya itu juga tiba-tiba itu ya suka marah sama orang nggak jelas, karena marahnya itu kenapa tiba-tiba marah aja. Terus saya itu malu ya Pak kalau harus ngomong misalkan, saya itu nggak pede ya Pak dengan
entah dengan baju yang saya pakai, dengan wajah yang Tuhan berikan, dengan rambut yang saya punya, saya tuh malu ya, nggak pede untuk ngomong apapun yang harus saya omongkan. Nah itu sesuatu yang saya pribadi bolehlah untuk menyampaikan di sini, itu ternyata bisa dipelajari. Yang penting ada satu hal yang Anda yakini sangat menyenangkan ada di project. Itu yang harus kita temukan karena alasannya itu sangat personal, sangat masing-masing. Barangkali begitu Mbak Widya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah menyimak dan mari kita diskusi. Ya, Pak Awal, mohon maaf Sorry. tadi. Iya, sorry ya Pak. Saya ini tadi lihat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Hendrik Pranoto nih Pak. Bagaimana sikap yang baik PM untuk mengatasi bandwagon effect dan the able line ketika sebagai fasilitator antara stakeholder dengan timnya? Silakan Pak dijawab terlebih dahulu. Apakah ada hal-hal yang bisa dielaborasi lagi kita atau mendatangkan SME sekaligus. Jadi kita nggak cuma bicara soal mendatangkan another facilitator, tapi juga subject matter expert yang betul-betul bisa membantu kita. Bisa jadi karena keterbatasan wawasan kita mengenai produk atau layanan yang terlibat dalam proyek itu satu hal. Saya pikir itu harus disupport dari seseorang yang punya background expertise yang align dengan tema project. Nah, yang kedua mengenai Abilene Paradox, kultur sih ya. Nah, repotnya adalah ini kan kita bisa berasumsi bahwa kita kan tidak kenal dengan tim kita. Karena kan kita bisa jadi dihadirkan masuk ke dalam sebuah tim yang kita sebenarnya tidak tahu tim itu seperti apa. Nah, saya pikir itu yang akan terjadi karena Abilene Paradox kayaknya tidak akan terjadi kalau kita tuh sudah cukup dekat lah dengan tim. Nah, itu ada di salah satu knowledge areas mengenai SDM, mengenai manusia, bahwa itu juga agak wow begitu. Jadi kita boleh kok meng-assess personality setiap stakeholders. Di literatur sih bilangnya begitu. Jadi ini orang itu deserter atau orang ini itu punya model kepribadian tertentu yang nggak konsisten, yang dia tampilkan dengan yang ada di dirinya itu yang hidden sama yang showed itu berbeda, itu kita bisa tahu. Tapi itu untuk stakeholders. Saya pikir untuk tim juga harus seperti itu kalau memang teman-teman PM ya tidak persis tahu, awam begitu tentang timnya. Itu ada budgetnya, alright. Menurut saya sesimpel sih harus nanya ke HR sih. Ini orangnya kayak apa tuh? Atau kalau mau lebih frontal lagi ya sudah kita bikin sesuatu yang natural barangkali ya. Saya pikir natural buat teman-teman yang ekstrovert tapi tidak natural buat saya introvert. Ngajak makan atau hangout tiap pekan sekedar untuk pengen tahu sih, aku pengen tahu, atau ya tadi hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan yang kita jadi lebih tahu banyak mengenai seperti apa anggota kita. Dan bagi saya pribadi ini yang saya yakin, leadership itu nonsense kecuali kalau kita mulai memperhatikan tim kita atau anggota kita. Jadi saya suka memulai untuk membicarakan hal-hal yang membuat saya nggak nyaman. Hal-hal yang orang lain itu harus tahu bahwa saya itu lemahnya di sini. Kayaknya sih itu buat saya pribadi terbukti karena teman-teman terus jadi mulai terbuka. Wah, jebule Pak Awal tuh gagap tuh. Saya tuh gagap. Jadi saya berusaha keras supaya nggak gagap karena secara natural saya tuh gagap. Pak Awal tuh gagap, Pak Awal tuh impulsif, Pak Awal tuh malu-malu. Nah itu yang saya pikir kalau kita mulai terbuka dengan diri kita, tim kita mulai terbuka dengan dirinya, dan saya pikir kok rasanya sulit ya, Abilene Paradox itu bisa terjadi. Begitu Mbak Widya dan Pak Hendrik ya, semoga sih. Dan
feel free Bapak Ibu sekalian kalau juga ingin menambahkan. Ya, terima kasih Pak Awal, Pak Hendrik. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditambahkan, silakan disampaikan kembali. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Sunarto nih, Pak. Bagaimana cara kita membuat sebuah culture bagaimana cara kita membuat sebuah culture pada suatu project? Apakah perlu dibuatkan aturan main atau SOP kepada setiap anggota atau tim? Silakan, Pak. Yang barusan disampaikan Pak Sunarto itu pas dalam konteks yang kalau di literatur itu untuk mengatasi self-serving bias. Jadi membuat semuanya jadi seobjektif mungkin. Jadi kalau kita ngelihat diri kita atau ngelihat bagaimana diri kita diperlakukan oleh manajemen, bagaimana kita melihat tim kita atau tim lain yang terlibat dalam proyek itu seobjektif mungkin. Jadi berpegang pada tadi SOP ya satu hal, tapi yang kedua adalah kontribusi atau kinerja itu. Jadi enak ngukur setiap orang itu ya dengan ekspektasi kontribusi yang seharusnya diberikan. Jadi tidak terus merasa flawless. Ini kan masalahnya kan ini yang biasanya kan CPM ya. Jadi tadi kan saya barusan ngomong itu biasanya itu karena terjadi di PM-nya. Saya pikir satu hal, tapi hal yang lain kalau kita tahu bahwa biasanya terjadi pada orang lain, kita barangkali secara simpel bisa mendudukkan siapa memang harus berkontribusi pada mana dan tolok ukurnya seperti apa. Itu yang penting untuk terus dicari. Dan mendapati organisasi yang punya level kematangan seperti itu tuh ya memang sebuah keberuntungan saya rasa. Nah, karena bisa jadi kita tidak selalu menemukan ada level maturity sampai seperti itu. Nah, lihat gitu. Nah, itu yang juga perlu di-set karena kita kan ceritanya ini mengorkestrasi resources ya, mengorkestrasi sumber daya yang lalu mewujud pada sesuatu yang bisa dipakai oleh sama-sama. Itu yang membuat kita nggak mungkin mengendalikan semuanya. Jadi harus ada delegasi dan harus ada kepercayaan lah yang cukup besar dari kita ke tim kita atau dari upper management ke middle managementnya sendiri dalam konteks stakeholders. Kalau kita bicara kita mendeliver sesuatu ke pihak ketiga. Saya rasa itu sih. Oke, next question dari Pak Andriansyah. Bagaimana mengurangi confirmation dan information bias terjadi, terutama pada work from home ini di mana tim dan klien tidak bertemu pada satu tempat? Silakan, Pak. Iya, WFH ya. Persis. Dalam Zoom meeting seperti ini saja itu, jadi kita tidak ini sih enak ya kalau bisa ngelihat gesture ya. Cuman kan kita nggak bisa gojek loh. Jadi kayak mukul teman-teman kita yang di samping itu karena dia bicara yang nggak pas misalkan atau semua gerakan-gerakan yang nggak penting. Tapi sebenarnya penting kalau bicara soal offline meeting karena itu yang kita selalu amati perubahan keseluruhan. Karena kadang itu yang disampaikan yang keluar dari mulut seseorang itu kan tidak sama dengan gesturnya. Ada hal-hal, ada ekspresi yang harus diamati. Dan dalam Zoom meeting, itu susah sekali. Tapi secara umum saya pikir ada konsensus kali ya. Jadi mengurangi information bias dalam Zoom meeting. Kalau information bias saya pikir konteksnya Pak. Jadi either itu mau Zoom atau nggak Zoom, saya pikir kita harus selalu pastikan bahwa mereka tuh juga mendapati konteks yang sama. Jadi kalau di literatur saya pikir juga ada dalam PMBOK rules of meetings itu kan ada itu di set mau yang offline atau yang mau online. Dan saya pikir kita fokus pada satu materi begitu kalau ngomongin soal meeting. Again, physics law, human laws itu kan otak kita kan hanya bisa berpikir untuk satu tema pada satu waktu. Jadi kita tuh tidak didesain untuk multitasking.
Jadi dalam meeting itu harusnya memang nggak cukup memang harus satu agenda saja yang harus dibahas. Saya pikir itu bagian dari ngeset konteks supaya pembahasannya nggak kemana-mana, termasuk efeknya pada bias informasi. Nah, kalau mengenai bias konfirmasi, SME sama external facilitator, saya nggak akan bilang bahwa PM harusnya ya tahu kalau sudah terjadi kecenderungan pada stakeholders untuk confirmation bias. Ini kok orang ini kok selalu ngomong mengenai itu aja gitu. Maksudnya nah kalau kita tahu bahwa project itu memang kita kuasai secara teknologi, secara produk, secara layanan, kita tahu bahwa tidak hanya itu loh yang matters di aplikasi atau di layanan atau di produk yang sedang kita bangun loh. Nah itu kalau PM punya wawasan seperti itu ya langsung diluruskan, langsung di challenge lah, langsung di challenge. Apakah kalau hal yang itu gimana Pak? Tadi kan Bapak kan bicara soal yang ini terus. Kalau hal yang itu bagaimana Pak? Bapak rasa punya efek enggak? Kalau tetap deny, kita lalu berikan bukti demi bukti. Itu makanya wawasan PM harus cukup tinggi ya, cukup banyak, spesifik pada tema project yang dia handle. Apakah PM nggak boleh menghandle project apapun? Pada satu titik iya loh, serius. Jadi kalau teman-teman memang fokusnya pada sipil atau civil, fokus pada oil and gas atau telco, ya sudah, itu yang terus didalami. Saya pribadi karena saya dari STM yang memang dikenalkannya dengan IT sampai kuliah, terus sampai sekarang yang memang dunia saya di dunia IT, dan kalau project management berarti ya temanya ya IT project management. Jadi itu sih. Jadi wawasan saya pikir makin banyak referensi yang kita consume, buku, film, ngobrol sama kawan, ngobrol sama praktisi, ngobrol sama sesama pengguna layanan, itu akan membuat belief system kita jadi lebih mantap gitu, lebih firm. Jadi kita lalu punya wisdom, sedikit demi sedikit punya wisdom bahwa oh ternyata jalannya nggak cuma dari sana, oh ternyata variabel atau kontributor masalah ternyata tuh ada yang di seperti itu gitu. Ya memang harus banyak baca, banyak nambah referensi gitu Mbak Widya. Oke, semoga terjawab Pak Andriansah. Selanjutnya nih, 2 pertanyaan terakhir ya Pak Awal, mengingat durasi. Ada dari Bapak, gak berasa ya Pak ya? Nggak berasa. Oke, dari Bapak Bayu Dewi. Saya nggak tahu ini termasuk bias apa, tapi ada PM senior yang bilang bahwa kalau kamu sampai dibenci tim, berarti kamu sudah melakukan hal yang benar. Masalahnya itu malah dijadikan parameter kesuksesan PM dalam leading di lingkungan, membuat situasi tidak terbuka untuk bebas diskusi dan tidak terima feedback, dengan dalih untuk kepentingan bersama, dan akhirnya ide atau solusi hanya top to bottom. Apa yang harus dilakukan untuk proyek yang seperti ini nih Pak Awal? Silakan. Itu aturan main organisasinya ya, berarti kalau makin dibenci berarti itu makin baik. Saya rasa kok. Nah, mungkin yang perlu dielaborasi lagi mungkin Mas Bayu apa ekspektasi manajemen dari kebencian itu, maksudnya karena salah satu yang saya yakini, salah 5 dari indikator project itu sukses. Jadi customer happy, under scope, tidak over scope, tidak over budget, tidak over time, tim happy. Repot banget memang. Tapi ini saya yakini ya, suksesnya seorang PM itu ya kalau timmu tuh happy, nggak cuma klienmu yang happy. Nah masalahnya ini kalau terus tim makin benci kan
Jadi di project IT di typical IT project management yang saya dalami, kreativitas itu sangat penting karena kita bicara soal coding dan soal expressing requirement ke dalam code. Suasana ruang ganti seperti itu, kalau saya boleh bilang itu ruang ganti, itu tidak membangun suasana yang nyaman untuk mengembangkan kreativitas. Jadi mungkin situasional saya rasa memang harus dielaborasi. Pasti ada sesuatu yang lalu menyebabkan manajemen itu jatuh pada kesimpulan makin dibenci itu makin sukses Anda sebagai PM. Barangkali itu yang harus di-challenge, karena ya saya yakin Mas Bayu juga butuh tim kan untuk untuk support, untuk contribute, dan feels odd ya, feels nggak oke begitu. Saya rasa ada baiknya bertanya ke manajemen, ke upper manajemen, kenapa kultur seperti itu diperhatikan. Karena begini, ada banyak teori soal tim nanti yang teman-teman yang sedang dalam persiapan tes PMP itu harus pelajari. Dan menurut saya itu menyenangkan. McClellan, Auchi, nah salah duanya adalah McGregor, X dan Y. Jadi ada manajer yang mengasumsikan bahwa semua timnya itu nggak becus, sehingga harus di micromanage, sangat detail. Tapi another McGregor teori bilang bahwa ada manajer yang berasumsi semua timku tuh udah tahu apa yang mereka harus lakukan. Jadi aku tidak perlu harus membuat mereka itu, jadi aku tidak harus doing micromanaging, karena timku tuh, dan aku tahu banget timku, kata teori itu, bahwa mereka tuh sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah juga mungkin barangkali perlu harus tahu seperti apa tim yang di-assign oleh manajemen ke kita untuk project itu. Memang jangan-jangan ya dengan segala hormat, tim kita memang bukan model tim yang bisa dikelola dengan gaya leadership selain commanding. Commanding itu kan I told you this, you have to do this. Itu kan commanding, itu satu dari 5 gaya leadership yang bisa PM kembangkan. Tapi itu kan yang paling rendah. Maksud saya ada hal-hal lain yang saya rasa juga kalau saya sebagai anggota tim, saya suka untuk diberikan ruang ekspresi begitu. Tidak harus disampaikan, harus ngomong itu, jadi nggak harus takut. Dan itu memang soal kultur. With all the respect, PM memang tidak selamanya bisa dalam kendali itu. Jadi ya, karena kan resource-nya given ya Mas Bayu. Saya rasa sebagai PM, jadi yang membedakan PMBOK 6 dan 5 kalau bicara soal respon mengenai resiko adalah escalate. Dulu tidak ada escalate. Di risk response sekarang ada di PMBOK 6, itu mengekspresikan bahwa PM itu tidak selalu dalam suasana bisa merespon setiap resiko yang muncul. Nah, apalagi soal kultur, soal tim yang seperti itu, ya memang harus kita escalate. Well, kalau ada ruang untuk kita bisa minta another project, tapi yang lebih manageable, yang kita bisa lebih tahu timnya seperti apa, itu akan menyenangkan. Nah itu memang organisasi, jadi ya ini kultur organisasi yang takutnya memang diturunkan ke kultur project. Jadi tidak semua struktur project kan projectized, independen terhadap struktur manajerial. Di saya di Gamma Techno dan di e-campus ya itu balance metric ya, jadi lebih condong ke weak metric. Jadi ya PM itu sesuatu yang assigned, yang resource-nya itu given oleh para manajer yang vertikal itu, yang setiap saat bisa di recall, bisa diganti kalau memang ada sesuatu yang tidak pas dengan project atau ada ekspektasi khusus dari organisasi. Jawaban saya memang kurang meyakinkan ya, tapi memang
memang butuh banyak diskusi lalu itu mungkin Mas Bayu. Jadi semoga yang sedikit ini terus bisa setidaknya menyemangati Mas Bayu bahwa wis lah, dengan kondisi tim yang seperti ini yang penting aku bisa berkontribusi pada sesuatu yang kalau ini jadi amal solehku, itu aja wis yang mungkin dipertahankan. Karena mengingat tim dan organisasinya kok seperti itu gitu, saya pikir tetap dipertahankan semangatnya tadi, ambil sesuatu yang itu lebih lebih tinggi begitu. Well, kata Bu Rita Mulcahy, salah satu buku exam prep yang saya baca itu yang membuat saya semangat sampai sekarang. PM itu dapat menyelamatkan dunia. Jadi PM can save the world. Mungkin itu sih ya. Itu yang mungkin yang harus di recall terus, diingat terus. Saya ini sekarang doing something yang bisa membuat banyak orang itu lebih baik lah, lebih happy gitu. Saya pikir asa itu dijaga aja, yang sementara yang lain-lain masih seperti itu. Oke, ini dari dari Pak Bayu tuh katanya sudah menjawab kok. Ya better Pak Bayu jangan sampai dibenci lah ya Pak ya. Siapa sih yang mau dibenci? Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak ya, mengingat durasi nih Pak. Dari Bapak Muhammad Arif. Pak, awal mau curhat dong. Wah, udah kayak Mama Dedeh nih ya Pak ya. Jadi saat ini saya diminta untuk terlibat sebagai support closing salah satu proyek sebagai PMO dengan urgensi bahwa proyek tersebut harus bisa selesai di akhir bulan. Ini mengingat denda yang akan ditetapkan cukup fantastis apabila terjadi keterlambatan. Selain itu, saya juga diminta untuk memuat dashboard yang berisi remaining scope yang belum kita deliver. Hanya permasalahannya saat saya mulai dilibatkan di proyek ini, data yang diberikan oleh PM cenderung berubah-ubah setiap saat dan seringnya ketika ditanya plan secara daily selalu by verbal atau nggak sistematis, sehingga sulit untuk saya membuat conclusion dari pending pekerjaan yang terjadi. Mohon advice-nya Pak, langkah yang perlu saya ambil untuk mengurangi bias informasi dan konfirmasi yang ada. Hatur nuhun. Mungkin boleh dijawab sedikit singkat ya Pak ya. Silakan. Alright, ada tiga tipe PMO kan ya. Yang paling rendah kan supportive, yang paling tinggi kan directive. Directive itu berarti semua PM itu mereport ke PMO head. Kalau supportive itu PMO hanya memberikan ini loh template project yang harus Anda comply, that's all. Jadi PMO tidak peduli tentang seberapa hancur atau baiknya output project, karena memang dia bukan di level yang directive. Mungkin itu yang perlu dielaborasi lebih dalam lagi begitu. Dan kalau ngelihat suasana kalimatnya sih memang ini kayaknya PMO-nya ini directive, karena kok sampai harus disematkan tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan project itu tepat waktu. Data berubah-ubah. Saya pikir coba tengok work performance report-nya ya, atau inilah bahasa gampangnya itu laporan weekly lah, yang harusnya jadi ritual. Itu yang saya juga harus tahu seberapa ritual yang ditetapkan oleh PMO untuk sebuah ritual project itu. Kan kadang ada weekly meeting, ada monthly meeting, ada weekly report, monthly report, bi-weekly report. Saya pikir itu sih yang harus dicermati, lalu melihat schedule. Lihat ya, mungkin harus sedikit mulai bicara soal earn value ya, atau kalau mau lebih dalam yang lihat nyemplung ke project. Jadi nyemplung ke project, mencermati activity by activity, karena saya pikir Anda sudah mulai tidak begitu percaya dengan PM. That is why kok rasanya ya harus hands on, bicara dengan senior staff di project itu untuk mengkonfirmasi hal-hal yang harus Anda konfirmasi, keraguan-raguan Anda mengenai data. Jadi ya memang harus micromanage ya. Ini kan sesuatu yang saya rasa karena situasinya sudah urgent,
Dan ini kan anda harus memutuskan ini mau project ini mau di istilahnya kalau di PMBOK kan ada dua ya, apa, crashing project atau fast track, intinya dilemburkan lah. Nah, atas dasar apa itu diputuskan apakah harus lembur, maksudnya apakah harus di fast track ataukah apakah harus di crash? Anda harus punya underlying-nya, baseline-nya, dan itu harus beneran nyemplong ya. Saya pikir harus basah, harus benar-benar tahu seperti apa situasi project di grassroots. Mungkin begitu, mungkin. Oke, semoga terjawab ya. Ya, kalau gitu sudah di penghujung acara nih kita Pak Awal. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Awal atas sharing untuk webinar Virtual Learning Festival hari ini. Dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya, terima kasih. Semoga terjawab, dan yang sudah berpartisipasi dari pagi nih ya, sudah standby. Terima kasih banyak ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat nih ya bagi rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih. Kalau gitu sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. rekan-rekan. Terima kasih. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.